Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Ticket Session Closing dan kita kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan kepada kami. Line telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif tertera di layar televisi Anda. Baik Pak Al-Fatih, kita akan lanjutkan kembali untuk membahas dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Banyak kan memang masih dari line WhatsApp interaktif redaksi IDX Channel. Kali ini kita ke Banten, ada Pak Sifali nih, selamat sore. Menanyakan short term trading saja untuk entry level Archie, Pak Al-Fatih. Anda rekomendasikan atau tidak nih Archie? Silakan Pak. Ya, kalau kita lihat polanya sih masih kalau dari Juli itu downtrend ya, tapi kalau dari Agustus ini mulai ada uptrend, hanya nanti penentuannya di sekitar 630, 640 ya. Nah, jadi kalau dia tembus di level itu, dia cenderung jangka menengah tren naik gitu ya. Tapi kalau itu belum, mungkin masih konsolidasi. Kalau saya lihat support mungkin bisa di sekitar 605 ya. Jadi saat ini sih boleh-boleh aja beli ya, tapi range-nya nanti 605 sampai dengan 640, 650. Kalau di sana masih juga lanjut ya boleh di-keep ya, nanti kita lihat di sekitar 670, 680 gitu ya. Tentu batas resikonya tadi ya di sekitar 600 ya 590. Tapi kalau untuk entry level baiknya nunggu di harga support Pak atau bagaimana? Kalau misalnya Anda lihat kan per Agustus ini trennya sudah mulai naik nih atau uptrend. Berarti apakah nanti takutnya kita kelamaan nunggu harga support, kita langsung saja current price aja hajar kanan nih? Kalau saya lihat sih polanya sejak pertengahan Agustus tuh candlestick-nya banyak tail di bawah ya, artinya harga itu dalam hari itu sering ditekan turun, tapi nanti tutupnya naik di atas pembukaan ya. Jadi mungkin nggak usah dikejar ya, tapi di antri aja gitu ya. Baik, dengan potensi masuknya antara level-level saat ini 620 atau bagaimana Pak? Karena kan tadi Anda bilang 630 ini level penentuan juga nih untuk pembentukan menuju 640 sampai dengan 650-nya untuk Archie. Ya mungkin kalau dicoba koreksi di sekitar 600, 610 ya mungkin di sana gitu ya. Atau ketika dia turun ke 610 gitu ya boleh lah gitu sana. Baik, itu dia 610 ya, paling tidak mungkin yang bisa disarankan untuk masuk dari Archie. Peluangnya sih oke juga sebenarnya Pak Al-Fatih ya, 640 kemudian 650. Itu dia untuk Bapak Sifali di Banten. Kita ke Bekasi, ada Pak Yudi, selamat sore, menanyakan Wood atau WOOD Pak Al-Fatih dan juga Waskita Karya. Sudah punya Wood di 766, kemudian WSKT-nya di posisi 825. Bagaimana ini support resisten yang ditanyakan? Ya, Wood ya. Iya. Wood terjadi koreksi, tapi saya lihat sih di 760 ini support ya, di 750 support ya. Jadi kemungkinan setelah ini dia cenderung akan naik lagi gitu. Nah, potensi kenaikannya memang harga tertinggi hari ini itu kan kita lihat tadi sempat ke sana tapi turun lagi, jadi di 785 sampai 805 sebagai resistance gitu ya. Jadi ya cenderung sih masih fluktuatif flat lah ya untuk Woods ya. Baik, berarti kalau 766 masih bisa di hold Pak? Di 766 bisa. Jadi mungkin batas kritikalnya itu di sekitar 755. Baik, 755 itu dia batasan supportnya. Jadi kalau misalnya lihat peluang dari Wood masih ada kenaikan karena hari ini naiknya hampir 5%. Kalau besok masih ada peluang ke 785 atau 805, dirilis atau bagaimana nih Pak? Hati-hati ya, harus hati-hati. Nah, kondisi dia sampai dari Mei itu masih volatilitasnya masih di sini aja, jadi ada kemungkinan takutnya koreksi lagi. Baik, Pak Al-Fatih tadi juga sudah menyampaikan kepada redaksi ada beberapa saham pilihan ya Pak Al-Fatih, ada INKP, kemudian Bank BRI, AGRO yang tadi juga sudah banyak diulas dan juga Telkom. Tapi lengkapnya kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Al-Fatih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali sesaat lagi. Baik
pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, VP dari Samuel Sekuritas Indonesia. Baik, Pak Al-Fatih, kita akan bahas kembali begitu. Kalau misalnya tadi sudah disampaikan adalah beberapa saham yang Anda rekomendasikan. Ini bicara INKP, BBRI, AGRO, dan juga Telkom. Rekomendasinya ini buy semua nih Pak Al-Fatih. Lebih kepada untuk trading jangka pendek atau justru untuk menengah panjang. Data selengkapnya bisa Anda saksikan pemirsa di layar televisi untuk support dan resistennya. Silakan Pak Al-Fatih. Ya, kita mulai Indah Kiat ya. Nah, Ya. Indah Kiat ini agak menengah ya. Kenapa? Karena tren turun dari awal Mei itu sudah mulai tembus dari trennya ya. Jadi dia mulai bergerak naik ya. Support yang tadinya adalah tren lain itu di sekitar 7.075 gitu ya. Nah, pola downtrend ini memberi target teoritis ke 8.400, tapi ada resistance sebelumnya di sekitar 8.000 ya. Jadi range-nya antara 8.000 8.400 kenaikannya, sedangkan batas resikonya di sekitar 7.200-an. Oke, untuk INKP. Rekomendasinya buy. BBRI bagaimana Pak? Tadi juga ada yang menanyakan soalnya BBRI ini. Ya, BBRI ini apa namanya, kalau tadi kan baru mulai jadi tren naik ya, jadi ada koreksi-koreksi, oke, asal jangan tembus supportnya tadi INKP. Nah, kalau BRI ini pelan-pelan dari Juli itu fluktuatif ya, tapi cenderung bergerak naik gitu ya. Nah, supportnya itu ada 3840, sedangkan resistance-nya itu di sekitar 4.000 sampai dengan 4.100 ya untuk BRI. Jadi BRI. Mungkin trading lah ya, seperti itu. Oke. Lanjut ke AGRO juga yang banyak ditanyakan hari ini Pak Al-Fatih, tapi Anda rekomendasikan juga. Ya, kalau AGRO ini dari Mei itu trennya naik ya, sempat ada koreksi di Agustus gitu ya. Nah, sekarang ini sedang mencoba 2450 ya, tadi juga kita sudah bahas. Betul. Ini polanya jangka pendek ini seperti inverted head and shoulders kalau berhasil tembus 2450. Jadi kalau sampai tembus 2450 berarti dia melanjutkan tren naik yang terjadi dari bulan Mei itu. Baik, peluangnya sampai 2670 tadi ya untuk AGRO. Lanjut kepada Telkom. Wah, ini Telkom juga ranging sekali nampaknya Pak Al-Fatih. Ya. Telkom, jadi kalau kita jangka panjangnya itu memang range-nya nggak jauh-jauh gitu ya, di sekitar 3.100, 3.500 gitu ya. Nah, jadi sekarang ini dari bulan Juli itu trennya naik ya, sekarang rebound dari supportnya di sekitar 3320-an, sedang menguji level resistance sebenarnya di 3440 sampai dengan 3550. Jadi siap-siap kalau udah punya sih ya siap-siap jual nanti di atas ya. Kalau belum punya mungkin boleh pada saat ada koreksi-koreksi untuk nanti jual nanti di atas. Tapi tentunya kalau sampai turun di bawah 3310 itu udah batas stop lah ya, berarti tren naiknya udah berakhir gitu ya. Baik, itu dia untuk rekomendasi saham pilihan INKP, BBRI, AGRO dan juga Telkom dengan support resisten yang sudah disampaikan oleh Pak Al-Fatih. Kita akan menjawab kembali, ada pertanyaan yang masuk kembali ya Pak Al-Fatih. Sekarang dari Batam ini Pak Edi menanyakan Wijaya Karya, tapi sempat juga tadi Pak Yudi di Bekasi menanyakan dari sektor yang sama, konstruksi Waskita Karya. Nah, kalau Pak Yudi punya Waskita di 825, kemudian Pak Edi di Batam punya di level 990, bagaimana nih Pak? Harus di cut loss atau average down kalau melihat kondisinya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya untuk Wijaya Karya ini masih tren jangka panjangnya turun ya, memang sempat ada konsolidasi dan dia mencoba untuk rebound ya. Kalau kita lihat jangka panjangnya memang udah dekat-dekat harga-harga terendah yang pernah terjadi selama ini ya, di tahun 2020 itu dia di 850 sampai dengan 730 itu terendahnya gitu ya. Dan sekarang sedang rebound. Nah, reboundnya ini sedang mencoba menguji garis trendline ya. Jadi pola penurunan yang terjadi sejak awal tahun gitu ya. Jadi kalau dia mampu menembus level-level 970 sampai dengan 1020 itu akan menjadi tren naik ya. Tapi karena ini kan belum, jadi hati-hati kalau dia tidak mampu melampaui resistance tadi gitu. Ya, oke. Berarti kalau punya di 990 Wijaya Karyanya masih ada peluang di hold dong Pak ya?
Tidak harus di cut loss misalnya yang ditanyakan oleh Pak Edi di Batam. Ya, kalau tadi sempat mengalami kenaikan sih boleh dijual dulu ya, berarti kan masih di posisi yang bagus gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak sempat naik di sana dan bahkan turun di bawah 905, mungkin dijual dulu karena kita nggak tahu persisnya turunnya sampai seberapa. Betul. Support dekat sih di 850, tapi kalau dia masih lanjut juga mungkin bisa sampai 760 ya, kita nggak ada yang tahu. Baik, itu dia untuk Bapak Edi di Batam, Wijaya Karya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Mohon maaf ini waktu terbatas. Pak Al-Fatih, terima kasih banyak Pak atas waktu yang Anda berikan, analisisnya terkait dengan kepemilikan dari portofolio pemirsa IDX investor maupun trader. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Al-Fatih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik. Ya, pemirsa, demikian IDX second session closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Tetap lindungi keluarga Anda saat penularan COVID-19 makin meningkat dan patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa juga dukung terus vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.